Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan renungan dengan judul dosa masa lalu. Puji Tuhan, kita mau baca ayatnya di dalam Kejadian pasal 43. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanya lah mereka itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu, nah ini kita perhatikan, lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Ayat 23, tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Nah, puji Tuhan, tadi saya sudah bacakan, ketika saudara-saudara Yusuf dibawa ke rumah Yusuf, padahal Yusuf bertujuan mau menjamu mereka. Tetapi kita lihat di ayat 18, lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Nah, kita melihat rupanya apa penyebabnya? Sampai hal yang baik, perkara yang baik, berkatlah saya boleh katakan, berkat dijamu oleh Yusuf, dijamu oleh Perdana Menteri Mangku Bumi. Yusuf waktu itu Mangku Bumi. Nah, dijamu oleh orang yang berkuasa untuk makan siang bersama. Memang sih belum dinyatakan, tetapi itu sudah membuat saudara-saudara Yusuf ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita bila ada dosa masa lalu yang belum kita selesaikan. Ada dosa masa lalu yang kita sembunyikan, yang tidak kita bereskan, kita anggap beres tetapi tidak kita bereskan. Ini akan berdampak dalam hidup kita. Apa dampaknya? Dampaknya adalah sesuatu yang baik yang akan kita terima, yang disediakan oleh Tuhan, itu justru mendatangkan ketakutan. Saudara-saudara Yusuf menjadi takut, kakak-kakak Yusuf menjadi takut, karena ada sesuatu yang tidak, kesalahan masa lalu yang belum selesai. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua pernah bersalah, ya, pernah buat kekeliruan. Tetapi pertanyaannya,
Sudahkah kesalahan kita, dosa kita, itu kita bereskan? Atau kita anggap beres, padahal tidak beres, belum beres. Saudara dikasih Tuhan, lebih baik kita dengan rendah hati membereskan setiap masalah, setiap dosa, setiap kesalahan yang sudah kita buat di masa lalu. Supaya perkara yang dialami oleh kakak-kakak Yusuf tidak menimpa kita. Berkat hal-hal yang baik yang disediakan untuk kita, justru itu bisa mendatangkan ketakutan. Kenapa? Karena ada dosa masa lalu yang belum dibereskan. Nah, saudara, mari melalui renungan ini coba kita belajar lagi di dalam Mazmur pasal 32. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, perhatikan. Tidak berjiwa penipu, ya. Jadi jujur. Nah, saudara kalau bikin salah perlu kejujuran. Selama, ayat 3, selama aku berdiam diri, kata Daud, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu, tangan Tuhan, menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud dalam Mazmur ini dia berkata, selama dia berdiam diri, dia menyembunyikan dosanya. Dia merasa seperti tangan Tuhan menekan dia. Dia merasa begitu berat, tulang-tulangnya menjadi lesu. Dia mengeluh sepanjang hari. Nah ini, jadi saudara, dosa yang tidak dibereskan itu bukan justru mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Mari kita belajar. Kalau kita bikin salah, kita berdosa, mari kita mengaku. Di sini dikatakan tidak berjiwa penipu. Jujur dengan diri sendiri, jujur kepada Tuhan. Mari. Ya, ini penting. Dan selanjutnya kita baca Mazmur 38. Mazmur 38 ayat yang ke-19. Mazmur 38 ayat 19. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Nah, jadi kalau kita menyembunyikan dosa masa lalu, ya dosa masa lalu yang tidak dibereskan, kita dirundung kecemasan, kegelisahan, ketidaktenangan. Puji Tuhan. Satu ayat terakhir, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, mari miliki jiwa yang jujur, tidak berjiwa penipu. Bereskan dosa masa lalu kita, supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Bahkan hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan tidak mendatangkan ketakutan bagi kita, tetapi kita bisa bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.